Pernah nggak sih kamu selesai baca kisah hidup seseorang, entah itu Nelson Mandela, Steve Jobs, atau mungkin musisi yang nggak terlalu terkenal. Terus kamu nutup bukunya dan mikir, wow, ada perasaan terinspirasi, dan entah kenapa, cara kamu ngelihat masalahmu sendiri jadi sedikit berbeda. Hari ini kita akan bongkar pertanyaan itu lebih dalam. Kita mau cari tahu, membaca biografi dan autobiografi itu beneran bisa bikin hidup kita lebih baik, atau sebenarnya, ya cuma inspirasi sesaat yang hilang besok pagi. Kamu sudah mengumpulkan sejumlah analisis dan artikel, dan semuanya mencoba menjawab pertanyaan ini dari berbagai sudut pandang. Betul, tugas kita adalah menyaring semua itu untuk kamu. Kita nggak cuma akan lihat apakah bisa, tapi yang lebih penting, gimana caranya. Apa saja jebakan yang nggak kita sadari, dan bagaimana kamu bisa menggunakan buku-buku ini sebagai alat yang benar-benar ampuh untuk pertumbuhan dirimu, bukan cuma sebagai pajangan di rak buku. Oke, mari kita mulai bedah. Dari semua sumber ini, apa sih jalur utama yang ditawarkan buku-buku biografi untuk membantu kita menemukan atau bahkan membentuk diri kita sendiri? Jalur yang paling jelas dan disebut di hampir semua sumber kamu itu adalah inspirasi. Tapi ini bukan inspirasi yang klise ya. Ketika kita membaca perjuangan nyata, misalnya gimana Nelson Mandela bisa bertahan di penjara selama 27 tahun tanpa kehilangan harapan. Wow, Itu bukan sekedar cerita, itu kayak suntikan motivasi yang sangat kuat ke dalam sistem kita. rasanya jadi kayak kalau dia bisa melewati itu, masa aku nggak bisa melewati hari Senin yang berat ini? Gitu ya? Kurang lebih begitu. Tapi ada yang lebih dalam. Para peneliti menyebutnya vicarious learning. Vicarious learning. Oke, Atau pembelajaran perwakilan. Ini konsep yang kuat banget. Artinya, kamu bisa memetik pelajaran dari kesuksesan dan, ini yang paling penting, dari kegagalan orang lain tanpa harus merasakan sakitnya sendiri. Salah satu sumber kamu bahkan nyebut biografi sebagai peta jalan kehidupan. peta jalan kehidupan. Iya, Street Maps to Life. Kamu seolah-olah dikasih akses ke kearifan dari 1.000 kehidupan yang berbeda. Contohnya kayak kisah Steve Jobs mungkin ya. Semua orang kan tahu hasil akhirnya. iPhone, Apple, dan seterusnya. Tapi sumber-sumber ini justru menyoroti momen ketika ia dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Nah, itu dia. Itu kan kegagalan yang luar biasa memalukan kan? Tapi dengan membacanya, kita jadi belajar tentang resiliensi, tentang gimana kemunduran terbesar dalam hidup kadang justru jadi persiapan untuk lompatan tertinggi. Betul sekali. Kisah-kisah kegagalan itu justru mendemistifikasi kesuksesan. Kita jadi sadar kalau sukses itu bukan garis lurus ke atas. Iya, iya. Ada kerja keras, ada penolakan, ada pengkhianatan, bahkan ada faktor keberuntungan. Ini bikin tujuan kita sendiri terasa lebih manusiawi dan bisa dicapai, karena kita tahu bahwa kegagalan itu bukan akhir dari cerita, melainkan hanya sebuah babak. Ini nyambung dengan ide lain yang muncul di beberapa artikel soal konsep mentor virtual. Jadi ini kayak punya mentor hebat tanpa perlu bikin janji temu gitu. Persis. Bayangin deh kamu lagi menghadapi dilema karir. Bingung antara ambil resiko atau tetap di jalur aman. Daripada pusing sendiri, kamu bisa bertanya ke Steve Jobs dengan membaca gimana dia menghadapi pengkhianatan di Apple. Oh, oke. Atau bertanya ke Abraham Lincoln tentang gimana memimpin di tengah perpecahan. Kamu nggak cuma lihat keputusannya, tapi juga pergulatan emosi, keraguan, dan proses berpikir di baliknya. Jadi proses berpikirnya itu yang penting. Itu dia mentorship-nya. Belajar dari proses berpikir mereka bukan cuma hasil akhirnya. Kita seperti berdiri di atas pundak para raksasa, meminjam kutipan Newton. Wah, kalau dilihat dari sudut pandang itu, jadi jauh lebih dari sekedar baca cerita ya. Tapi manfaatnya nggak cuma soal strategi dan karir kan? Pasti ada dampak psikologisnya juga. Tentu. Dan ini mungkin bagian yang paling transformatif. Ketika kamu baca kehidupan seseorang dari budaya atau zaman yang sama sekali berbeda, Contohnya? misalnya kehidupan Mahatma Gandhi, duniamu itu jadi meluas. Kamu dipaksa keluar dari gelembung perspektifmu sendiri. Ini menumbuhkan empati. Kamu jadi mulai paham kalau hidup yang baik atau sukses itu punya banyak banget definisi. Kesadaran ini membebaskan kita dari tekanan untuk ngikutin satu cetakan aja. Tunggu dulu, ini menarik. Beberapa sumber mengaitkan ini dengan pembentukan identitas. Jadi maksudnya, dengan membaca cerita hidup orang lain, kita sebenarnya lagi mencoba mengedit atau menulis cerita hidup kita sendiri.
Gimana cara kerjanya? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Ini terkait dengan apa yang disebut psikolog sebagai teori identitas naratif. Oke. Anggap aja hidup kita ini sebuah buku yang lagi kita tulis, bab demi bab. Kadang kita bingung mau nulis bab selanjutnya. Atau merasa plot cerita kita ini membosankan dan gitu-gitu aja. Nah, dengan membaca biografi, kita kayak ngintip buku-buku lain yang udah jadi. Jadi kita bisa dapat ide buat plot cerita kita sendiri gitu. Bukan cuma ide, tapi juga izin. Izin untuk gagal, izin untuk berubah arah. Kita bisa sadar, oh ternyata tokoh utama bisa gagal total di tengah cerita tapi bangkit lagi. Atau plot twist kayak gini ternyata mungkin terjadi. Iya, iya. Ini bantu kita nyusun narasi hidup kita sendiri dengan lebih sadar dan penuh harapan. Dan ada satu lagi aspek yang sangat melegakan. Menyadari kalau orang-orang yang kita kagumi itu punya kekurangan. Oh, ini penting. Mereka juga ragu, cemas, dan kadang bikin keputusan bodoh. Ini mengurangi perasaan terisolasi. Ngingetin kita kalau perjuangan itu universal. Saya setuju banget. Rasanya jadi nggak sendirian. Tapi, di sisi lain, ada bahayanya nggak sih kalau kita terlalu mengidealkan tokoh-tokoh ini? Saya jadi mikir, jangan-jangan kita malah banding-bandingin hidup kita yang biasa-biasa aja dengan puncak pencapaian mereka dan akhirnya, ya, merasa minder. Apa sumber-sumber kamu ngebahas resiko ini? Itu transisi yang sempurna. Karena itulah peringatan nomor 1 yang muncul di semua sumber. Risiko perbandingan yang tidak sehat. Nah, Ini jebakan yang sangat halus. Gampang banget untuk membandingkan hari Rabu kita yang membosankan dan penuh cucian piring dengan babak paling heroik dalam kehidupan seseorang yang udah dikurasi dengan sangat baik dalam sebuah buku. pasti banyak yang relate dengan ini. Rasanya kayak kita lagi berjuang ngelewatin macet, sementara buku yang kita baca nyeritain gimana tokohnya nemuin pencerahan di puncak gunung. Jomplang banget rasanya. Betul, dan perasaan jomplang itu bisa berbahaya loh. Bisa menimbulkan perasaan nggak mampu atau bikin tujuan kita sendiri tampak kerdil. Kuncinya adalah kesadaran bahwa kita sedang membaca sebuah highlight reel, bukan kehidupan sehari-hari yang penuh dengan momen biasa. Artinya, kita harus membaca secara kritis ya. Jangan cuma nelen ceritanya bulat-bulat, tapi juga mempertanyakan narasinya. Iya, dan membaca kritis di sini bukan cuma soal nyari kesalahan penulis, ini lebih tentang menyadari kalau kita lagi lihat sebuah lukisan, bukan foto. Lukisan bukan foto, oke? Seorang penulis biografi itu kayak pelukis. Dia milih warna, sudut pandang, dan bagian mana dari subjeknya yang mau ditonjolkan. Otobiografi lebih rumit lagi, karena yang dilukis melukis dirinya sendiri. Pasti ada biasnya. Pasti. Ada bagian yang ingin ia perlihatkan dengan bangga, dan mungkin ada bagian lain yang ia sembunyikan di bayang-bayang. Membaca dengan kesadaran ini penting banget. Dan yang terpenting, dari apa yang saya baca di sumber-sumber ini, inspirasi aja nggak cukup kan? Merasa bersemangat setelah baca itu hebat. Tapi itu baru langkah pertama. Benar sekali, ini perbedaan krusial antara inspirasi dan aksi. Ada bahaya kita terjebak dalam apa yang bisa disebut pornografi produktivitas. Wah, istilah baru. Apa itu? Kita terus-terusan mengonsumsi cerita inspiratif tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Ah, oke. Pemenuhan diri yang sejati datang dari menerjemahkan inspirasi itu menjadi tindakan nyata, sekecil apapun dalam hidup kita. Membaca nggak bisa menggantikan pengalaman langsung, membangun hubungan, ambil risiko, dan benar-benar terlibat dengan dunia. Jadi buku-buku ini adalah katalisator, bukan pengganti dari tindakan itu sendiri. Persis. Dan ini juga berkaitan dengan cara kita membaca. Kalau kita cuma baca secara pasif, sekedar nyerap cerita, kayak nonton film, manfaatnya akan sangat terbatas. Pertumbuhan terbesar datang saat kita terlibat secara aktif. Aktif gimana maksudnya? Bertanya pada diri sendiri, kenapa dia bikin keputusan itu di titik itu? Apa yang bakal aku lakuin di posisinya? Prinsip apa dari hidupnya yang bisa aku terapkan bahkan dalam skala kecil, besok pagi? Tanpa keterlibatan aktif, sebuah biografi yang hebat sekalipun cuma akan jadi hiburan, bukan alat untuk transformasi. Oke, jadi kita sudah membedah manfaatnya yang luar biasa sekaligus jebakan-jebakannya yang berbahaya. Sekarang, bagian yang paling penting untuk kamu, pendengar, apa artinya semua ini dalam praktek? Gimana caranya membaca biografi agar benar-benar memperkaya hidup, bukan cuma nambah daftar bacaan? Sumber-sumber kamu ngasih beberapa saran yang sangat praktis. Pertama, pilihlah secara selektif dan strategis. Jangan cuma baca biografi orang-orang terkenal secara acak. Coba tanyakan ke dirimu,
Apa tantangan terbesar atau pertanyaan terbesar dalam hidupku saat ini? Jadi kalau lagi ngerasa karir stagnan, mungkin baca tentang seseorang yang berhasil nemuin kembali panggilannya di usia parubaya. Tepat. Jika kamu lagi belajar tentang kepemimpinan dalam krisis, biografi Winston Churchill bisa jadi relevan. Kalau kamu lagi bergulat dengan isu ketahanan dan pengampunan, kisah Mandela mungkin akan lebih berbicara padamu. Atau coba strategi sebaliknya. Baca tentang seseorang yang sangat berbeda darimu. Kalau kamu seorang insinyur yang logis, coba baca biografi seorang penyair. Oh, untuk membuka cara berpikir baru. Betul. Ini bisa membuka cara berpikir yang sama sekali baru. Intinya, jadikan pilihan membacamu sebuah tindakan yang disengaja. Jadikan pengalaman membaca ini personal. Sesuaikan dengan kebutuhanmu saat ini untuk dapat dampak maksimal. Betul. Dan yang kedua, jangan biarkan prosesnya berhenti saat kamu nutup halaman terakhir buku itu. Salah satu sumber menyarankan untuk melakukan refleksi aktif. Bisa dengan nulis jurnal. Oke. Tanyakan pada diri sendiri, apa 3 pelajaran utama dari buku ini? Dan yang lebih penting, apa satu hal kecil yang akan aku lakukan secara berbeda mulai besok berdasarkan apa yang sudah aku baca? Jadi, dari apa yang aku pelajari, menjadi apa yang akan aku lakukan. Itu dia intinya. Dan langkah selanjutnya adalah diskusikan. Bagikan wawasan yang kamu dapat dengan teman, pasangan, atau di klub buku. Kenapa itu penting? Pindahkan wawasan dari kepala ke dalam tindakan nyata. Ingat, biografi itu sumber daya, bukan jaminan pemenuhan diri. Kekuatannya terletak pada gimana kamu menggunakannya. Oke, jadi kalau kita rangkum, membaca kisah hidup orang lain ini bisa jadi alat yang sangat kuat untuk pertumbuhan pribadi. Dia nawarin inspirasi, pelajaran praktis dari pengalaman orang lain, perspektif yang lebih luas tentang dunia, dan yang paling penting, sebuah cermin untuk kita merefleksikan hidup kita sendiri. Namun, efektivitasnya 100% bergantung pada kamu sebagai pembaca. Kuncinya adalah terlibat secara kritis dan sadar akan adanya bias naratif. Ya, betul. Kamu juga perlu menyeimbangkan inspirasi dengan kesadaran diri biar nggak jatuh ke jurang perbandingan yang merusak. Dan yang paling krusial, Komitmen untuk mengubah wawasan jadi tindakan. tepat. Tanpa langkah terakhir itu, semua inspirasi hebat di dunia hanya akan jadi pengetahuan pasif. Sebelum kita tutup, ada satu pemikiran terakhir yang muncul dari salah satu analisis yang bisa jadi bahan renungan untuk kamu. Oh, apa itu? Disebutkan bahwa konten itu penting. Artinya, biografi yang menekankan nilai-nilai seperti etika, ketangguhan, dan integritas mungkin punya dampak yang jauh lebih positif dan mendalam daripada biografi yang hanya fokus pada ketenaran, kekayaan, atau pencapaian material. Ini memunculkan sebuah pertanyaan yang menarik. Apakah buku-buku ini yang membentuk kita? Ataukah kita yang sebenarnya secara naluriah memilih buku yang sudah mencerminkan siapa diri kita saat ini? Atau mungkin, siapa diri kita yang kita cita-citakan? Sesuatu untuk kamu pikirkan saat memilih bacaan berikutnya.